Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bismillah Sehat. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang osteoporosis. Sempatkan 3 atau 4 menit menonton video yang kami sajikan. Jangan di-skip ya. Semoga ilmu pengetahuan yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda dan orang terdekat Anda. Osteoporosis adalah penyakit ketika tulang secara perlahan kehilangan kepadatannya, sehingga menjadi lemah dan rentan akan fraktur atau patah tulang. Osteoporosis paling sering menyebabkan patah tulang di panggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Gejala osteoporosis. Osteoporosis dikenal sebagai penyakit sunyi atau silent disease, sebab pengidap tidak merasakan gejala apapun sampai kecelakaan seperti terpeleset atau jatuh menyebabkan patah tulang. Penyebab dan faktor risiko osteoporosis. Faktor risiko osteoporosis meliputi banyak kondisi. Di antaranya bisa dimodifikasi dan sebagian lainnya tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Hormon seks. Kadar estrogen yang rendah berkaitan dengan siklus menstruasi yang bolong-bolong maupun menopause dapat menyebabkan osteoporosis pada perempuan. Sedangkan pada laki-laki, kadar testosteron yang rendah dapat menyebabkan osteoporosis. Hal ini dapat dimodifikasi dengan perubahan pola makan dan juga terapi hormonal. Anoreksia nervosa. Pada anoreksia nervosa, tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang seharusnya, sehingga kekurangan komponen yang dibutuhkan untuk menjaga kepadatan tulang. Konsumsi kalsium dan vitamin D yang kurang dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh. Penggunaan obat-obatan tertentu, kurangnya aktivitas fisik, merokok, alkohol, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Jenis kelamin. Perempuan lebih rentan mengalami osteoporosis daripada pria. Usia. Sebagai penyakit degeneratif, osteoporosis menyerang individu dengan usia lanjut sekitar 40 tahun ke atas. Ukuran tubuh yang kecil dan kurus pada perempuan. Perempuan dengan etnis Kaukasia dan Asia memiliki risiko paling tinggi dibanding perempuan Hispanik dan kulit hitam. Riwayat keluarga dengan osteoporosis. Diagnosis osteoporosis biasanya dilakukan oleh dokter dengan menanyakan riwayat medis lengkap dan melakukan pemeriksaan fisik, ronsen tulang, densitometri tulang, dan tes laboratorium khusus. Jika dokter mendiagnosis massa tulang yang rendah, dia mungkin ingin melakukan tes tambahan untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit lain yang dapat menyebabkan keropos tulang, termasuk osteomalasia, penyakit tulang metabolik yang ditandai oleh mineralisasi tulang yang abnormal, atau hiperparatiroidisme, aktivitas berlebihan kelenjar paratiroid. Densitometri tulang biasanya dilakukan pada wanita yang menginjak usia menopause. Beberapa jenis densitometri tulang digunakan untuk mendeteksi keropos tulang di berbagai area tubuh. Dual Energy X-ray Absorptiometry atau disingkat DEXA, adalah salah satu metode yang paling akurat. Tetapi teknik lain juga dapat mengidentifikasi osteoporosis, termasuk foton absorptiometri tunggal, SPA computed tomografi kuantitatif, QCT absorptiometri radiografi, dan USG. Dokter dapat menentukan metode mana yang paling cocok untuk pengidap. Perawatan-perawatan untuk osteoporosis meliputi diet seimbang kaya kalsium dan vitamin D, rencana latihan, gaya hidup yang sehat, obat-obatan. Jika diperlukan, terapi penggantian estrogen, modulator reseptor estrogen selektif, kalsitonin, dan bifosfonat. Adapun pencegahan agar tidak terjadi osteoporosis. Diet sehat dengan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup membantu membuat tulang pengidap kuat. Banyak orang mendapatkan kurang dari setengah kalsium yang mereka butuhkan. Sumber kalsium yang baik adalah susu rendah lemak, yogurt, keju, jus jeruk, sereal, dan roti. Vitamin D juga dibutuhkan untuk tulang yang kuat. Beberapa pengidap mungkin perlu minum pil vitamin D. Grafik di halaman ini menunjukkan jumlah kalsium dan vitamin D yang harus kita dapatkan setiap hari. Usia 0-6 bulan. Kalsium 200 mg per hari, vitamin D 400 international unit per hari. Usia 6-12 bulan. Kalsium 260 mg per hari, vitamin D 400 international unit per hari. Usia 1-3 tahun. Kalsium 700 mg per hari, vitamin D 600 international unit per hari. Usia 4-8 tahun. Kalsium 1000 mg per hari, vitamin D 600 international unit per hari.
Usia 9-13 tahun. Kalsium 1300 mg per hari, vitamin D 600 international unit per hari. Usia 14-18 tahun. Kalsium 1300 mg per hari, vitamin D 600 international unit per hari. Usia 19-30 tahun. Kalsium 1000 mg per hari, vitamin D 600 international unit per hari. Usia 31-50 tahun. Kalsium 1000 mg per hari, vitamin D 600 international unit per hari. Usia 51-70 tahun laki-laki. Kalsium 1000 mg per hari, vitamin D 600 international unit per hari. Usia 51-70 tahun perempuan. Kalsium 1200 mg per hari, vitamin D 600 international unit per hari. Usia lebih besar dari 70 tahun. Kalsium 1200 mg per hari, vitamin D 800 international unit per hari. Usia 14-18 tahun. Hamil atau menyusui. Kalsium 1300 mg per hari, vitamin D 600 international unit per hari. Usia 19-50 tahun. Hamil atau menyusui. Kalsium 1300 mg per hari, vitamin D 600 international unit per hari. Jenis-jenis olahraga yang bisa mencegah osteoporosis, yaitu berjalan, mendaki, jogging, naik tangga, angkat beban, tenis, dansa, gaya hidup. Gaya hidup yang bisa mencegah osteoporosis, yaitu kurangi merokok, kurangi alkohol. Jika cara penanganan dan pencegahan di atas tidak berhasil, kamu bisa langsung memeriksakan diri ke dokter yang kamu butuhkan di rumah sakit pilihan kamu. Terima kasih sudah menyimak info dari Bismillah Sehat. Tunggu info selanjutnya. Tentu dalam tema yang berbeda. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.